Hip, hip. Hei, Jide, ngapain sih mesti kayak gitu? Karena kita orang Mongolia ini Kuat. Kocak. tahu Genghis Khan siapa? Aktor Bollywood. Itu Saruka. Nama aslinya tuh Temujin. Dia tuh penakluk dari Mongolia. Kaisar Agung yang mendirikan kerajaan darat terbesar di dunia. Genghis Khan itu cuma gelar aja. Alah, gedean juga kerajaan Majapahit. Majapahit nggak ada apa-apanya. Kekaisar Mongol itu lebih besar 2 kali lipat dari Romawi. Daerah kekuasaannya itu dari Laut Jepang ke Eropa Timur. Serbia Utara ke Aceh Selatan. Pokoknya lebih dari 1/4 dunia Genghis Khan kuasai. Ngerti kan kita dulu skuad apa? Itu dulu, sekarang. Gen nenek moyang itu gak pernah bohong. Orang Mongolia itu emang kuat-kuat. Gagah-gagah. Gak takut sama apapun. Ih, songong banget lu. Apa sih? Ya kok lari? Gua mau gabung ini. Lagu apa itu? Dangdut. Tapi dari nada, dari irama. Itu musik India. Coba seperti apa lagunya? Gini. Malam kira. Benar, Safasya. Dia mencuri musik kita. Musik India. Gua belum nyanyi tadi. Dasar pria bisik. Ular. Enak aja film lurik. Musik dangdut itu berkembang di Indonesia tahun 1960-an. Dia itu banyak terinspirasi dari musik Melayu, terus Hindustan, India, sama Arab, terus pop rock juga terinspirasi dari sana. Walaupun emang ada inspirasinya dari musik India, dangdut itu jadi genre yang unik dan punya identitas sendiri. Jadi ngerti kan, dangdut itu bukan punya India. Tidak. Itu musik India karena sama seperti lagu India. Begini contohnya. Hamko. Sudah, Tapasya. Kau tidak bisa bernyanyi, Tapasya. Sudah. Ih, stres. Mantap nih. Habis pemilu cair. Pemilu di Indonesia dapat duit. Enak banget. Enggak. Lah ini duit gua. Pemilu di Indonesia itu adil, jujur dan adil. Jadi ya pemilu Indonesia yang mantap lah. Pemilu mantap itu dia di negara gua. Kita dari 2005 udah pemilu secara online gitu. Jadi waktunya lebih efisien. Nggak ada tuh ngitung suara manual sampai malam. Jadi langsung kehitungan suaranya. Nggak ada main coblos-coblosan tuh nggak ada. Ya, bukan negara gua doang yang coblos. Ini India juga masih pakai coblos kok. Iya masih pakai. Tapi di beberapa daerah terpencil aja kita pakai. Tapi keseluruhannya kita udah pakai mesin elektronik untuk pemilunya gitu. Di San Marino tuh aneh juga pemilihannya. Masa bupati milihnya 6 bulan sekali? Aneh kan? Masih mending gua pemilu 6 bulan sekali. Lalu pemilunya pakai kotak kardus. Yang penting kan pemilu. Nyampe juga nih di Filipina. Orang sini pada karaokean semua ya? Iya, di sini emang kita sering banget karaokean. Baru ya tinggal di sini. Iya nih, tapi udah kayak biasa gitu. Soalnya tempat sama orangnya tuh mirip banget kayak di Indonesia. Biasa main basket juga nggak? Ikutan main yuk. Basket nggak bisa. Tapi kalau badminton sama sepak bola bisa. Daripada main basket capek, mending kita makan aja. Nah ini tuh, enak. Wah udah habis hebat dah. Tapi kok kayak ada keras-kerasnya kayak gitu ya? Ini telur Filipina aneh banget. Ini tuh balut, embrio ayam yang direbus gitu. Kayak telur, tapi udah jadi anak ayam di dalamnya. Enak kan? Kok baru ngomong sih? Ya lu main makan aja. Wah, kopi Ethiopia enak banget ternyata ya. Jelas dong, kopi pertama kali ditemuin kan di Ethiopia. Udah 2024 baru tahu kopi pertama kali ditemuin di sini. 2024. Sekarang 2017. Hah? 2017? Lu ngitungnya gimana sih? Ya jelas-jelas ini 2024. Iya lupa, lu bukan orang sini. Kalau di Ethiopia, sekarang tahun 2017. Gitu? Iya, soalnya 1 tahun di sini ada 13 bulan. 13 bulan? Iya, bulan ke-13 itu namanya bulan Pagume. Isinya cuma 5 hari doang. Nah, kemarin tuh baru selesai bulan Pagume. Terus kita tahun baru deh. Bulan lalu kan September. Kok tahun baru sih? Ya iya, kita tuh tahun barunya bulan September kalau di kalender kalian, bukan Januari. Udah, jadi bingung gini. Udah, gua mau pulang. Udah jam 6 sore ini. Jam 6 sore, jam 12 sore. Jam 12 siang, bukan sore. Ya, kita nyebutinnya beda di sini. Jam 12 malam kita nyebutnya di sini tuh jam 6 malam. Kalau jam 6 pagi kita nyebutnya jam 12 pagi. Bodoh amat. Udah, gua pusing. Kita challenge lagi nih. Pilih 100.000 atau kota misterius ini nih. Mana main challenge kayak gini di Surya sekarang. Nih kalau mau. Apa nih? Emas. Iya, emas. Emas.
banget ini. Beresek. Gede banget emasnya. Lu dapat di mana ini? Di Sungai Eufrat Suria. Sejak bulan Juli kemarin, airnya lagi surut banget. Orang-orang banyak nemu emas di sini. Kita lagi ngumpulin nih, biar kaya. Mau ikut? Bisa gak sih? Gak usah pakai teriak. Lu boleh ikut, tapi gak usah teriak. Itu bukan emas. Bukan emas. Jadi. Perkenalkan sebelumnya, saya ahli geologi dari Suria. Tim kami sudah meneliti benda ini ya bapak-bapak. Dan hasilnya adalah tampilan berkilau tersebut kemungkinan besar bukanlah emas, melainkan mineral seperti pyrite atau mika yang kerap menimbulkan ilusi kilauan emas. Masih harus dicek di lab dulu nih. Ya udah, pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan emas ternyata. Beresek. Tiket ke Singapura ternyata cuma 1 jutaan. Jadi semangat deh tinggal di sini kalau ongkosnya aja udah semurah ini. Ongkosnya doang yang murah. Ternyata biaya tinggal di sini sewa apartemennya sebulan 36 juta. Dorong kan ini. Aduh, sempat dulu dah. Kamu nggak boleh ngerokok sembarangan di sini. Kamu kena denda 2,5 juta ngerokok nggak di tempatnya. Ngerokok denda. Belum dinyalain kok, Pak. Bagus deh. Lah, itu apa? Vape. Denda 100 juta. Nggak boleh nge-vape di sini. Wih, Pak, jangan gitu dong. Masa dikit-dikit denda sih? Itu punya apa? Permen. Permen apa? Permen karet doang denda 23 juta rupiah. Ah, gila lu. Dikit-dikit denda. Rokok denda, makan permen denda. 12 juta rupiah. Sini. Ngapain lagi saya, Pak? Denda mulu nih. Mendadak miskin gua tinggal di sini. Kamu nyebrang sembarangan. Sampai juga nih di Swiss. Dingin. Swiss. Bok kita gebuk apa? Ini Indonesia. Emang yang dingin-dingin itu selalu di luar negeri apa? Di Indonesia juga ada. Indonesia? Kok dingin banget sih? Sampai 8 derajat loh di sini. Jadi Indonesia, kota paling dingin di Indonesia ya kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ya ini, orang asli Indonesia loh. Kok nggak tahu? Nggak taunya karena apa? Nggak pernah diajarin di sekolah atau nggak pernah nyari tahu sendiri? Ya dua-duanya. Tapi khusus gua murni bego sih. Jujur. Ya udah, gua kasih tahu nih, rata-rata suhu di Indonesia itu 28 derajat Celcius. Kalau di sini 8 derajat sampai 15 derajat Celcius saja. Jadi dingin banget. Kalau malam nih, sampai 6 derajat Celcius dingin. Ya, pantes jadi kota paling dingin di Indonesia. Aduh, tapi kok bisa dingin kayak gitu ya? Ini kalau dingin, aduh kebelet ini. Soalnya kota Mulia berada di ketinggian sekitar 2.400 meter di atas permukaan laut. Ini salah satu pemukiman paling tinggi di Indonesia. Kan semakin tinggi tempat, semakin rendah juga suhunya. Daerah ini juga deket banget sama pegunungan Jaya Wijaya. Wajar aja sih, dekat Gunung Salju kita. Cemen banget gitu aja kedinginan. Kalau gua nih, anget banget nih. Apalagi bagian bawah nih, anget banget. Kalau bagian atas nih, anget aja ini. Pantesan, anget banget tuh pasti. Kenapa? Cebok. Lebaran nasi lebaran. Aduh, sabar. Bentar lagi buka. Aduh, puasa. Baru puasa seperti ini saja kamu sudah lemas. Lemah. Alah, tahu apa orang Indo kayak lu sama puasa? Cobain dulu puasa, baru ngomong. Cecunguk ini benar-benar tidak tahu diri, Tapasya. Dia mengira kita tidak pernah puasa. Padahal di India kita juga punya puasa. Bahkan puasa tanpa makan dan minum selama 24 jam. Emang ada yang bisa? Tentu saja. Kakekku saja puasa. Kakek puasa 24 jam. Emang kuat kayak mandor mah. Wah, dalam agama Hindu ada beberapa jenis puasa. Salah satunya Nirjala Ekadasi. Puasa paling ketat dalam tradisi Hindu dilakukan pada Ekadasi atau hari ke-11 dalam kalender lunar Hindu. Puasa selama 24 jam penuh dengan masuk penyucian diri, pengampunan dosa, dan amalannya juga besar. Umat Hindu juga puasa, bahkan lebih dari karena mana? Mau kemana? Udah buka. Pemirsa, saat ini sedang terjadi penembakan. Disinyalir pelakunya merupakan ayah dan anak yang melepaskan tembakan membabi buta. Korban mencapai 15 orang yang sudah meninggoy, pemirsa. Buruan lari. Ya, bentar. Sekian laporan kami, pemirsa. Dari Sydney, Pantai Bondi, Australia. Apa tuh? Bakso! Pesan 1, Bang!
Oke. Ah. Udah, terima aja. Suatu hari, ayah mendengar anaknya sedang berdoa. Semoga mama sehat, papa sehat, nenek sehat. Selamat tinggal kakek. Dek, kok giliran kakek malah ngucapin selamat tinggal kayak gitu? Kenapa? Gue tahu pak, pengen aja ngomong gitu. Hah? Keesokan harinya, kakek meninggoy, tapi ayah mengira itu cuma kebetulan. Beberapa minggu kemudian, ayah melihat lagi anaknya berdoa. Semoga mama sehat, papa sehat. Selamat tinggal nenek. Keesokan harinya, nenek meninggoy. Ayah pun berpikir. Jangan-jangan anak gue emang punya kekuatan spesial nih. Dan minggu depannya, ayah mendengar anaknya berdoa lagi. Semoga mama sehat. Selamat tinggal papa. Ayah pun ketakutan. Bahkan di tempat kerja pun dia terus memikirkan doa anaknya. Tapi ayah ingat mitos orang Rusia. Agar tidak sial, dia harus menggunakan pakaian terbalik. Dan benar, tidak terjadi apa-apa. Dan ayah pun sangat senang ketika pulang ke rumah. Papa kenapa sih kayak girang banget? Hari ini tuh berat banget, Mas. Sial banget hari Papa. Tapi untung sampai ke rumah dengan selamat. Makanya senang. Lebih sial hari mama, tahu nggak pak? Tadi tuh kan ada kurir paket ngetok pintu, terus mama bukain, tiba-tiba dia meninggoy mendadak gitu, serem banget. Serem banget. Kok bisa ya? Kok bisa? Hey, ayo kita ke Katsilbrand. Let's go! Tapi ada Dracula katanya di sana, enggak? Ngeri. Kamu masih aja percaya sama mitos begitu? Tapi kan itu terkenal banget ceritanya. Siapa sih yang nggak tahu Dracula? Semua orang tahu gitu. Filmnya juga terkenal banget. Gue sering nonton. Bukankah aku juga terkenal? Siapa lu? Artis lu? Baiklah, aku akan menceritakan kisah yang banyak sekali orang tidak tahu. Dulu, pada abad ke-18, orang-orang di Eropa Timur, termasuk Rumania ini, terkena wabah. Orang yang terkena wabah itu menjadi agresif, sensitif terhadap cahaya, air, bawang putih, dan gangguan tidur. Nah iya ini Dracula. Rabies. Rabies. Iya, rabies. Itu semua ciri-ciri orang yang terkena rabies. Dari gigitan anjing, kelelawar, bahkan serigala. Jadi, bukan ciri-ciri Dracula. Jadi selama ini gua nonton Orang terkena rabies. tapi di tempat gua ada kuntilanak loh, suka nyulik anak-anak waktu maghrib katanya gitu, serem banget tau. Itu mungkin cerita yang dibuat agar anak-anak tidak pulang kemalaman. Kuntilanak juga mungkin seorang mama yang cuma pakai daster yang kebetulan nyari anaknya untuk diajak pulang. Oh iya juga ya. Buset, anak gua mana ini? Dari tadi dicariin gak ketemu-temu. Aduh.